Coba seru di sini saya akan bahas. Inilah pandangan dunia kepada Zoro ketika sudah menjadi sang Raja Neraka. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, semuanya video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai babang favorit kita, yaitu Roronoa-Juro. Dimana salah satu hal yang sudah kita semua tunggu adalah pertarungan-pertarungan dari babang Zoro, terutama melawan saingan terbesarnya alias Sanjay. Asik, enggak lah. Maksudnya pendekar pedang terhebat di dunia, yaitu Dracula Mihawk. Di mana Zoro sendiri merupakan partner Luffy yang sudah menemaninya sejak awal sekali, yang bahkan Oda sendiri pernah menstate dia ini tidak pernah memberikan gap dari sisi kekuatan di antara Luffy dan Zoro, di mana yang membedakannya hanyalah pangkatnya saja, yaitu Luffy sebagai sang kapten. Tapi oke lah, mari di sini kita langsung saja bahas terkait babang Zoro. Di mana Zoro adalah salah satu orang yang mendapatkan cukup banyak improvement di arc Wano Kuni ini, seperti dia mendapatkan pedang baru, teknik baru, bounty yang bahkan lebih besar, tapi yang paling penting adalah pengungkapan jika dia memiliki Hausoku no Haki juga. Dan tidak hanya itu, dia pula bisa menggunakan Hausoku Hakinya bukan hanya punya saja, yang akhirnya buat Zoro berhasil memberikan luka permanen ke tubuh Kaido pertama kali, bahkan sebelum Luffy bisa melukai Kaido seperti itu. Yang kira-kira seberapa kuatkah Zoro dan seberapa dekat dia dengan tujuannya untuk menjadi Daikengou atau pendekar pedang terhebat di dunia? Karena seperti kita tahu, banyak lot topi jeram ini sudah berlayar cukup lama jika kita hitung sejak pre-time skip lalu. Dan masing-masing telah berkembang dengan karakternya sendiri. Tapi tentu saja selain Luffy, satu karakter lain yang selalu diperlihatkan perkembangan kekuatannya adalah Roronoa-Zoro ini, yang bahkan bounty-nya pun meningkat cukup drastis dari 320 juta menjadi 1,111 miliar berry. Ingat ya, untuk Zoro ini selalu diperhatikan untuk masalah kekuatan, mungkin beda dengan Sanji yang lebih ke perkembangan karakternya, yang sejujurnya jika dari karakter, perkembangan Sanji ini masih lebih baik dari Zoro. Tapi masalah kekuatan, Oda lebih fokus untuk menceritakannya kepada Zoro dibandingkan Sanji. Ya berbedalah untuk Luffy sebagai karakter utama, dimana untuk Luffy ini dia kena dua-duanya masalah karakter dan juga kekuatan. Yang di arc Wano Kuni sendiri, pedang yang sudah menemani Zoro cukup lama pun, yaitu pedang Susui, akhirnya harus dia kembalikan karena itu sebagai wajah dari Wano Kuni dan pedang keramat juga yang bisa dibilang menjadi pelindung bagi mereka. Karena di saat Susui hilang 23 tahun yang lalu, saat itulah Wano Kuni mulai goyah dan akhirnya hancur di bawah Orochi dan Kaido. Dimana saat akhirnya Susui kembali ke Wano Kuni lagi, mereka pun bisa kembali berjaya. Yang di sisi lain, dia mendapatkan pedang yang sangat berharga yang menjadi pasangan dari pedang utamanya, yaitu Wado Ichimonji, yang ternyata dibuat oleh orang yang sama alias Shimotsuki Kozaburo. Dan pedang itu bernama Enma, nama yang sangat sesuai bagi seseorang yang ingin menjadi Raja Neraka. Cocok juga dengan kata-kata Sukiyaki bahwa Enma dapat memotong hingga ke bagian bawah dunia ini, di mana kembarannya alias Ame no Habakiri dapat memotong langit. Yang lagi-lagi pas juga dengan Momonosuke yang mendapatkan buah iblis Zoan Naga yang dapat terbang. Yang bahkan dari Enma, Zoro menyadari terkait pedang ini yang benar-benar memiliki keinginannya sendiri. Dan tidak semudah itu akhirnya dapat dikontrol oleh Zoro juga. Yang ketika awal digunakan saja, dia ini hanya ingin memotong pohon, tapi tekad pedangnya bahkan jauh lebih kuat dari itu dan dia sampai memotong seluruh tebing. Di mana bahasan mengenai pedang yang memiliki jiwa atau tekad sendiri ini sudah pernah saya bahas di video yang berbeda. Jadi dari penguasaan tekad atau will Zoro inilah yang membuatnya dapat menguasai dalam tanda kutip sisi pedang Enma tersebut.
Maka jika kita perhatikan lagi, Zoro ini baru benar-benar bisa mengontrol Enma saat dia sudah benar-benar bisa mengontrol penggunaan Housokon no Haki-nya kan? Yang bahkan kita juga tahu pemegang sebelumnya yaitu Kozuki Oden, dia memiliki Housoku no Haki juga. Yang kita juga diberitahu jika Housokon no Haki ini tidak bisa diajari seperti kata-kata Rayleigh, cuma dapat diperkuat dari tekad atau manifestasi usernya tersebut. Nah entah nih dari sini sebenarnya saya tipe orang yang merasa jika Housokon no Haki ini bisa tumbuh. Yang contohnya seperti Zoro yang tidak terlihat sejak awal punya Housokon no Haki, tapi ternyata dia ini tiba-tiba punya, yang itu pun menurut saya masih sangat masuk akal ke perkataan Rayleigh tadi bahwa Housokon no Haki atau COC Color of Conqueror dapat diperkuat seiring tingginya tekad dari usernya tersebut. Nah bukankah tekad Zoro semakin kuat semakin kesini, maka semakin kuat juga kemampuannya untuk mengconquer atau menguasai sesuatu hingga akhirnya dia berada di titik kemampuan tersebut yang dapat mengintimidasi seseorang. Dan itulah yang kita ketahui kan jika intimidasi ini identik dengan Housoku. Karena konsep-konsep lama Housoku Haki Arus Raja itu sudah sangatlah tidak relevan sekali. Karena ingat kata Kuri dan Esaya, mereka ini tidak pernah ingin menjadi seorang raja. Tapi ternyata mereka juga punya Housoku juga kan. Bahkan kata Kuri, dia ini hanyalah anak dari Big Mom dan niatnya untuk ibunya saja menjadi Raja Bajak Laut. Maka sesuai judul dari sesi ini, will atau tekadlah yang menjadi faktor penting tumbuhnya haki yang semakin kuat. Maka sangat wajar sekali dari kata-kata Kaido, kau hanya bisa melapisi serangan dengan Housokon no Haki jika sudah melewati beberapa momen hidup dan mati. Karena ia kembali lagi, di momen seperti itulah tekad seseorang akan berada di puncaknya. Dan ketika dia berhasil selamat dari momen tersebut, itulah pula saat orang tersebut berada di tingkatan yang berbeda dengan sebelumnya. Maka bukankah semakin masuk akal di mana top-top karakter semakin kesini semakin terlihat yang banyak memiliki Housokon no Haki, dan banyak juga nih yang bilang, lah bang sekarang Housokon no Haki udah pasaran banget. Padahal jika kita lihat secara logika, kualitas tertinggi orang-orang yang berada di puncak apalagi di New World dan sudah menuju saga terakhir dari One Piece, inilah saat orang-orang dengan kualitas tertinggi semakin berkumpul bersama. Ini ibarat kalau kita mungkin hidup di tingkatan bawah di mana tidak ada orang yang berbicara tentang masa depan atau investasi dan sebagainya. Tapi saat kita udah mulai naik level terus, atau mungkin lihat aja deh orang-orang dengan kekayaan di tingkat yang tinggi, pasti sudah hal yang sangat lumrah bagi mereka untuk berbicara tentang investasi dan kekayaan seperti itu. Nah jadi menurut saya itulah tekad yang berperan penting bagi karakter orang ketika mereka sudah berada di tingkatan yang tinggi. Makanya di New World Housokon no Haki sudah seperti pasaran sekali. Yang sejujurnya saya pun merasa jika Sanji nanti semakin beriringnya waktu, tekadnya akan semakin kuat dan mungkin nanti Housokon no Haki-nya akan bangkit juga. Nah hingga akhirnya Zoro yang terus berkembang dengan tekadnya yang semakin kuat hingga level hakinya pun terus meningkat, akan dibuktikan dengan melawan seseorang yang sudah berhasil memberikan haki permanen ke sebuah pedang. Atau mungkin dapat kita bilang pedang Kokuto. Karena jika kita kembali ke perkataan Rayleigh tadi tentang haki, selain Housokon no Haki, ada Busosoku dan Kenbunsoku yang dapat diajarkan atau dapat dilatih, samalah seperti Mihawk yang mengajari Zoro tentang penggunaan dari Busosoku. Tapi tetap saja seberapa kuat Busosoku kembali ke tekad usernya yang ini sejujurnya masuk ke ranah Housokon no Haki yang tadi. Yang ternyata mega teori lama saya pun akhirnya semakin terkonfirmasi bahwa Housokon no Haki bukan cuma untuk mingsanin kroco-kroco doang dengan intimidasinya, tapi Housokon no Haki ini sebagai katalis untuk menginfuse kebagian haki yang lain agar semakin kuat. Dan Mihawk sebagai sosok pendekar pedang terhebat di dunia, yang bahkan di mata Angkatan Laut pun dia ini sosok yang lebih hebat dari Shanks, yang sekali lagi perlu saya ingatkan ya, perkataan Angkatan Laut itu tidak pasti hanya dari skill berpedang saja, tapi kemungkinan dari berbagai sisi, karena toh sejauh ini juga kita tahu kan yang namanya pendekar pedang selalu berhubungan dengan haki. Dan Mihawk dikatakan lebih baik dari Shanks, yang bukankah kita tahu juga Shanks ini adalah sosok yang sangat dikenal sebagai dewanya haki, terutama Housokon Haki yang luar biasanya kan. Nah jadi di akhir nanti sudah jelas saat Zoro berhasil mengalahkan Mihawk, dia akan menjadi sosok dengan tekad yang sangat luar biasa, penguasa yang luar biasa, sang pendekar pedang terhebat dengan sebutan sebagai Raja Kaizokugari Zoro, The King of Hell.
Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan juga dengan channel YouTube Devillom ini, kita bersama-sama akan meningkatkan status wibu dan jangan malu juga menjadi wibu karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pesanan, kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Dari merchandise, fit everywhere. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devillom pamit, and I'll see you guys next time.